Orang yang tidak berpendidikan bisa ngumpulin duit 5 juta setahun. Kalau pencopet bisa ngumpulin duit 5 juta setahun. Orang berpendidikan, cara nyopetnya gimana? Enggak koruptor. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan agar kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film tentang seorang sarjana muda yang mencari pekerjaan. 4 tahun belajar loh coy, dengan keinginan untuk mencapai masa depan yang baik, namun hasilnya tak terduga. Bagi kalian yang baru tamat, wajib banget untuk nonton filmnya ya, karena kita bisa mengambil pelajaran dari film ini. Dan saya doakan agar juga kalian cepat mendapat pekerjaan ya. Daripada berlama-lama, kita masuk saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah negeri tercinta. Di sebuah kota bernama DKI Jakarta, terlihat seorang pemuda berpakaian rapi dengan membawa tas yang berisi surat lamaran kerja, ada CV, ada ijazah, dan transkrip nilai. Pemuda itu bernama Muluk. Dikisahkan kalau Muluk adalah seorang lelaki yang baru saja selesai menempuh pendidikan sarjana manajemen. Dia terus mencari kesana kemari sebuah tempat yang membuka lowongan pekerjaan. Bahkan dia rela melewati pasar, jembatan, lautan diseberangin, dan gunung pun didaki. Waktu di pasar, Muluk melihat seorang anak kecil yang sedang mencopet, hingga pada akhirnya dia mengikuti si anak tadi. Muluk langsung menangkapnya dan mengatakan jika dia akan membawanya ke kantor polisi. Ternyata anak itu adalah anak jalanan yang sekarang telah menjadi pemeran anak jalanan di sebuah acara televisi. Muluk pun mengatakan kepada anak itu kalau mencopet tidaklah baik. Kalau butuh duit lebih baik meminta saja. Namun anak itu tak berkata sedikit pun dan santai-santai saja mendengar perkataan Muluk. Karena itu Muluk pun melepaskan anak tersebut, karena Muluk tak mengira jika bocah ini tidak takut diancam, bahkan sudah diringkus. Bocah ini ternyata bernama Komet, bukan Komet Meteor ya. Dia adalah pencopet andal yang sudah ditangkap 4 kali masuk keluar penjara. Namun baginya penjara merupakan tempat paling enak karena diberi makan gratis. Lalu Muluk pun pergi ke sebuah perusahaan tempat dia melamar pekerjaan, yang mana itu merupakan perusahaan swasta. Akan tetapi sarjananya nggak berlaku di sana, karena HRD-nya bilang kalau Muluk tidak ada pengalaman. Ya gimana mau ada pengalaman sedangkan dia aja baru tamat, padahal nggak bener ini. Dengan begitu Muluk melamar ke tempat lain. Nyatanya tetap saja ditolak. Akan tetapi HRD-nya itu bilang jadi TKW aja tuh mas. Dengan perasaan yang gila nggak bisa membayangkan sekolah tinggi-tinggi mau lamar kerja. Semua menolak Muluk. Sungguh kejam hidup ini bah. Dia pun banyak-banyak mikir, hingga timbullah ide untuk membuka usaha ternak cacing. Saat Muluk pulang ke rumah, dia berjumpa dengan kawannya bernama Samsul, seorang sarjana pendidikan yang lagi bernama QQ. Mereka yang tahu Muluk ingin membuka usaha cacing pun ditertawai oleh mereka. Padahal mereka ini orang yang pengangguran dan tak mau berusaha untuk membuat channel YouTube walaupun sepi. Ringkas waktu, Muluk akhirnya tiba di rumah. Ayahnya yang bernama Pak Makmur merupakan seorang penjahit tailor. Sang ayah rupanya begitu sangat senang jika anaknya akan mendapatkan pekerjaan dengan segera. Pak Makmur ternyata juga sering beradu mulut dengan ayah si pacar Muluk yang bernama Pak Haji Sardini, yang mana permasalahan itu dipicu mengenai pendidikan. Apakah pendidikan itu penting? Lalu kenapa Muluk yang pendidikannya tinggi kerja pun belum? Malahan yang tamatan SD bisa buka usaha katanya. Waktu di malam harinya Pak Sardini mengajak Muluk untuk bertemu dengan anaknya bernama Rahma. Dia merupakan pacarnya si Muluk. Pada saat itu Pak Sardini meminta kepada Muluk kapan kira-kira bisa menikahi putrinya. Dikarenakan Rahma telah didekati oleh pria lain yang bernama Juprik, seorang pegawai yang ada oon-oonnya. Keesokan harinya Makmur ditanyai oleh Sardini, yang mana ketika itu dia meminta kepada Makmur agar anaknya cepat mendapat pekerjaan, biar dia bisa menikahi putrinya si Rahma tersebut. Sardini mengatakan kalau anaknya jangan sampai dinikahi Juprik, seorang pria yang ada tolol-tololnya. Ternyata Sardini tidak setuju dengan Juprik, dia lebih memilih Muluk. Tetapi apa daya, Muluk juga belum mendapat pekerjaan. Di lain sisi juga ada seorang ustadz yang mana dia memiliki seorang anak perempuan bernama Pipit, tamatan sarjana juga, yang hanya terus di rumah mengisi TTS dan undian-undian berhadiah yang tak jelas. Mati lagi. Ringkas cerita, usai mencari kerja, Muluk pun mampir di sebuah warung Tete Ayu. Dia yang kelaparan langsung memesan makanan. Tapi lagi-lagi dia telah ditegur sapa oleh seorang bocah lelaki yang pernah ia labrak ketika mencopet. Komet pun menawarkan kepadanya agar kutraktir saja. Muluk yang melihat Komet awalnya menolak.
Tapi karena nggak punya uang, dia pun mau aja untuk dibayari sama Komet. Setelah usai makan, Komet mengajak Muluk ke tempat markasnya, yang mana itu adalah sebuah gedung bekas pabrik yang sudah ditempati dan begitu hancur. Komet membawa Muluk menjumpai ketuanya yang bernama Jarod. Dia adalah raja copet para anak jalanan. Ketika Jarod bertanya kepada Muluk, maksud kedatangan Muluk kemari ada apa? Muluk pun bilang kalau dia ingin menawarkan kerja sama. Bang, mau ngapain di sini? Sebagai mantan sarjana manajemen yang mempelajari tentang analisa mengenai semua bidang-bidang, dia menawarkan solusi agar menjadikan uang-uang copet tadi lebih bermanfaat untuk kedepannya daripada habis-habis begitu saja. Pada malam itu juga dia berkumpul dengan seluruh anak-anak pencopet dan anak-anak yang penjual rokok sama minuman di lampu merah. Dia sangat merasa yakin jika uang hasil copet anak-anak ini bisa dikembangkan untuk membuka ladang bisnis. Hal ini membuat ketua pencopet merasa senang karena ada yang mengatur keuangan dan masa depan dari anak-anak itu. Apalagi keuangan hasil tadi akan diimplementasikan secara modern, sungguh luar biasa. Ketika di rumah Muluk ada kegiatan, yang mana dia sebagai sarjana manajemen pun memulai program yang akan dia buat, merancang dan menyusun apa-apa yang akan dilakukan. Pada saat itu pula Pak Makmur bertanya kepada Muluk tentang sebenarnya apa kerjaan Muluk. Dengan gayanya Muluk bilang kalau dia sedang mengerjakan proyek yang mengatasi kemiskinan dengan jabatan pengembangan sumber daya manusia. Di keesokan harinya Muluk dibawa oleh Jarod untuk menjumpai para tim-tim yang akan beraksi dengan menjelaskan kepada Muluk etos kerja dan metodenya. Bukan hanya kerja-kerja saja, tetapi butuh eksploitasi apa yang akan dilakukan. Anak-anak yang di sana ternyata memiliki wilayah masing-masing, di mana sebagian anak-anak itu ada pencopet daerah mall, pasar, dan copet angkot. Yang dilakukan para anak sekolah salah satunya adalah Kipli, pemain kiamat sudah dekat. Udah tahu mau kiamat masih aja mau nyopet. Oh alah, Kipli. Mereka pun akhirnya beraksi. Dapat kita simpulkan jika anak-anak ini hebat dalam mencopet. Dalam sehari itu saja mereka mampu mengumpulkan uang ratusan bahkan jutaan rupiah. Akan tetapi sebagian dari mereka tidak ada yang pandai menulis dan membaca karena tidak sekolah. Hal tersebut membuat Muluk pergi ke bank. Di sana dirinya menyimpan uang anak-anak pencopet. Saat sampai di markas, Muluk ngasih tahu sama mereka jika uang kalian ditabung ke bank agar kita bisa membuka bisnis. Dalam waktu seminggu itu, mereka berhasil mengumpulkan uang sebanyak 9 juta. Dengan keahlian yang Muluk pelajari di kuliah, ia membagi beberapa persen dari uang itu kepada anak-anak sebanyak 2 juta dan sisanya ditabung. Akan tetapi hal itu menuai protes terhadap anak-anak. Bahkan Muluk juga meminta kepada anak-anak agar uangnya ini kita buat untuk jualan rokok, jualan minuman, sama kacang-kacang di lampu merah. Yang pada akhirnya anak-anak mengecam keras sama Muluk karena mereka lebih berantusias untuk mencopet dikarenakan hasilnya yang begitu banyak dan cepat berduit. Muluk meyakinkan anak-anak jika jualan di lampu merah adalah langkah awal untuk belajar cara berbisnis. Jika ini berkembang kita nanti bisa buka kios, terus toko, bahkan jadi mall. Hingga akhirnya mereka pun setuju. Ringkas cerita, Muluk menjumpai Jarod. Dalam percakapan mereka, ternyata Jarod setuju dengan hal yang dilakukan Muluk. Bahkan Muluk menawarkan kepada Jarod agar anak-anak diberikan pendidikan supaya mereka tidak menjadi anak-anak pencopet. Ketika di pagi harinya Muluk pergi menjumpai Samsul yang selalu main song. Muluk menawarkan sebuah pekerjaan kepada Samsul. Dia yang merupakan tamatan dari sarjana pendidikan meyakinkan Samsul agar mengajar anak-anak pencopet itu. Saat mereka tiba di sana, Samsul begitu sangat bingung apa yang mau diajarkan kepada anak-anak itu. Bahkan dia sangat kaku sekali di saat menjelaskan apa pentingnya sebuah pendidikan. Bahkan sebetulnya Samsul yang sarjana pendidikan saja nggak punya masa depan. Lah mau gimana jadi guru untuk anak-anak pencopet. Anak-anak itu pun menganggap jika pendidikan akan menghasilkan uang dari copet mereka. Akan tetapi Muluk menjelaskan dengan alibinya bahwa kalau kalian mencopet sambil belajar pendidikan, kalian bisa simpan uangnya dan bisa berkembang. Namun anak-anak beranggapan kalau pendidikan bisa mendapatkan uang banyak secara cepat, berarti itu bukan copet melainkan seorang koruptor. Hingga salah satu anak mengeluarkan orasi hidup koruptor. Saya rasa koruptor ketawa nengok film ini. Bayangin aja pendidikan malah dijadikan ajang untuk bisa korupsi ya. Ya mudah-mudahan para koruptor sadar akan perbuatannya kalau yang mereka lakukan dapat menindas anak-anak yang tak bersalah di negeri ini. Mendengar hal tentang pendidikan tersebut, anak-anak begitu semangat jika ternyata pendidikan bisa menghasilkan banyak uang. Mereka pun ingin menjadi koruptor, yaitu gelar pencopet yang berpendidikan.
Muluk dan Samsul yang bingung langsung mengiyakan saja apa yang mereka bilang. Yang penting dulu mereka mau belajar. Ketika di malamnya Muluk dipanggil sama Pak Sardini, Muluk diminta agar dia melamar anaknya, agar mereka melangsungkan pernikahan, agar si Rama nggak diambil orang lain terutama sama Jupri. Muluk merasa sangat bingung dan di paginya Muluk dipanggil sama Pak Haji yang mana ternyata Pak Haji meminta Muluk agar anaknya ikut kerja sama Muluk daripada main TTS saja. Mengharap dapat hadiah. Ringkas cerita, akhirnya Muluk mengajak Pipit ke markas anak-anak pencopet. Pada awalnya Pipit merasa berat hati karena yang diajarinya anak-anak berandalan, apalagi ingat otak begini nakal-nakal. Akan tetapi waktu Pipit bertanya apa agama mereka, Pipit kaget karena mereka nggak tahu apapun agama mereka. Mendengar hal itu, bagaimana sikap kita kalau kita jadi pemimpin? Mentelantarkan anak-anak, bahkan anak-anak tadi sampai nggak punya agama, hingga akhlak dan moral tak diajarkan kepada mereka. Dosa besar namanya. Pipit yang merasa ini tanggung jawabnya, dia pun berniat untuk mengajari mereka semua, walaupun dibayar dari hasil uang mencopet, yang penting tetap duit. Jadi ingat sebuah kata-kata, yang haram saja susah apalagi yang halal ya. Sudah beberapa lama Muluk, Pipit, dan Samsul berhasil mengajari anak-anak pencopet. Mereka pun sudah mulai bisa berhitung, membaca, sholat, dan rajin mandi, nggak bau kayak dulu lagi lah. Bahkan mereka juga diajarkan tentang nasionalisme untuk cinta kepada negerinya, hingga akhirnya anak-anak mulai akrab dengan mereka semua. Pada suatu waktu Samsul dan Muluk mengajak anak-anak untuk pergi. Ternyata di sana mereka menjelaskan dalam hal untuk menyindir wakil rakyat, di mana ketika itu ungkapan di balik selimut tetangga jika di dalam gedung DPR mereka diajarkan mencopet dan korupsi yang terjadi. Setelah itu Pipit yang usai pulang mengajar telah dikagetkan di rumahnya, yang mana Pak Haji dan Pak Makmur sama Pak Sardini mau melihat tempat kerjaan Pipit dan Muluk. Pipit yang tak bisa berkata apa-apa dan terus dipaksa sama orang tuanya itu, dan Pak Makmur tidak dapat menolak untuk membawa mereka ke tempat kerjanya. Scene berpindah di dalam markas kalau Muluk dan Samsul sedang mengajari anak-anak jika pencopet adalah masa lalu kita, dan di masa depan ini kita harus berjualan di lampu merah. Itulah yang terbaik buat masa depan, apalagi ini halal. Yang kita jual ada minuman, kacang-kacangan, sama rokok. Dan tak lama para bapak-bapaknya ini datang dan melihat kalau anak-anaknya mereka telah bekerja untuk anak-anak pencopet. Orang tua tadi merasa bingung dan menyangka nggak terduga kalau anak-anaknya mengajari anak-anak pencopet. Namun ditambah lagi para anak-anak berkata kasar ketika itu. Akan tetapi Pipit yang seorang haji merasa bangga karena anaknya dapat mengajarkan ilmunya itu kepada anak-anak walaupun anak copet. Namun Pak Makmur merasa sakit hati. Dia nggak bisa terima kalau anaknya seorang tamatan sarjana telah menerima uang hasil copet. Pak Makmur pun mengira makanan yang diberikan kepada anaknya itu dari uang haram. Pak Makmur yang merasa begitu pun bercerita kepada Pak Haji dan calon mertua Muluk, hingga mereka pun terkena doktrin. Pada saat itu komunikasi antara Muluk dan ayahnya mulai renggang. Bahkan gula, garam, kecap manis, kecap asin yang dibeli Muluk malah diberikan kembali sama Muluk karena ayahnya ketakutan. Di sini lain Pak Haji juga melarang Pipit untuk mengajar anak-anak pencopet karena dia merasa ini tidak benar. Bahkan dia sempat marah-marah sama Pipit. Ketika malamnya Pak Haji berjumpa dengan Pak Makmur, mereka berpelukan ala dipsi lalapu dan merasa sangat menyesali atas takdir dan masalah yang terjadi sama anak-anaknya. Meratapi bahkan menangis owe-owe barang haram dari hasil copet yang udah masuk ke dalam tubuh mereka berdua dan sudah mendarah daging, hingga mereka berdua pun sama-sama berjalan ke masjid untuk meminta ampun. Sampai di masjid mereka berdua pun berdoa. Terlihat gini ada Pipit, Muluk, dan Samsul yang melihat para orang tua itu. Pipit tak menduga kenapa bisa seperti ini, kenapa aku bisa menjadi pengangguran, kenapa negara tidak memberikan warganya lowongan kerja agar tidak menjadi pengangguran lagi. Ini masih di kampung ini, bagaimana jika di kampung-kampung yang lain ya? Pipit yang melihat ayahnya menangis sambil berdoa tak tahan kuasa dan mengeluarkan air matanya juga. Mereka bertiga sangat merasa bersalah atas kelakuan yang mereka buat kepada orang tuanya. Namun Samsul bersikeras untuk tetap mengajak mereka berdua agar kita terus mengajar anak-anak pencopet itu. Dia merasa jika kita mengajari anak-anak pencopet, hidup kita merasa lebih sempurna dan bermanfaat untuk orang lain daripada sebelumnya yang tukang main gaplek. Menurut Samsul, dosa yang besar itu bukan mencopet, akan tetapi mereka lah yang melakukan korupsi. Karena pencopet timbul sebab adanya keserakahan dalam diri orang lain yang merugikan seseorang hingga dia mencopet, dengan alasan kalau korupsi telah menghabiskan uang rakyat dan membiarkan rakyat melarat. Bolong! Yang tiap hari kerjanya main gaplek! Ketika besok harinya Muluk, Samsul, dan Pipit datang ke markas untuk beres-beres. Rupanya mereka bertiga berencana untuk pamitan. Anak-anak yang sudah keluar menjadi copet pun merasa kecewa dengan perbuatan mereka bertiga ini yang tak melanjutkan lagi dalam hal mendidik mereka. Hal itu membuat mereka tak mau berjualan di jalan raya lagi, hingga Muluk pun tak peduli, bahkan dia mengembalikan uang hasil copet ke Jarot dengan total hampir 30 juta dan juga ditambah sebuah kendaraan sepeda motor.
Ketika di markas, Jarod marah kepada anak-anak karena tidak mau lagi berjualan. Dia sangat mendukung atas jualan ini yang diciptakan Muluk karena dia tahu masa depan seseorang pencopet bisa berakibat masuk penjara atau bisa dipukuli warga. Muluk yang berada di rumah saat ini disuruh sama Pak Makmur agar belajar mengemudi saja agar dia bisa menjadi TKI saja untuk bekerja menjadi supir. Namun Pipit kembali seperti dulu mengikuti kuis undian di TV dan mengisi TTS. Sedangkan Samsul kembali lagi bermain kartu bersama teman-temannya lagi. Para anak-anak pencopet sangat merasa hampa karena sudah tidak berkegiatan lagi hingga pada akhirnya sebagian anak-anak memutuskan untuk kembali berjualan di lampu merah dan pinggir jalan raya dan yang lainnya kembali mencopet. Ringkas waktu akhirnya Muluk mengikuti kursus mobil. Pada saat di jalanan dia melihat anak-anak yang mencopet dikejar para warga. Sementara Komet yang berjualan di jalan raya malah dikejar Satpol PP. Melihat akan hal itu Muluk mengejar mereka karena dia tak terima dengan tindakan Satpol PP. Hingga mereka pun berdebat. Menurut Satpol PP, penjualan anak itu tadi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku karena mereka berjualan mengganggu aktivitas pengguna jalan dan akan mengakibatkan kemacetan. Muluk terus memarahi mereka dengan kata-kata seorang pemimpin yang bijaksana kalau cuma itu yang bisa dilakukan anak-anak yang tak berpendidikan ini daripada mereka mencopet. Tanpa lama-lama akhirnya Satpol PP menangkap Muluk karena sudah memprovokasi bahkan sudah menghalangi tugas mereka hingga dia pun dibawa ke dalam mobil. Muluk sangat merasa kecewa dan tidak mengerti dengan negaranya. Kenapa orang yang bekerja untuk makan sepiring saja dengan halal malah dianggap pengganggu? Mereka yang dikejar, ditangkap dan nggak tahu diapain lagi. Namun berbeda dengan para koruptor, mereka ditangkap tapi diperlakukan dengan hormat. Bahkan yang tidak tertangkap mereka dibiarkan bebas menggunakan uang rakyat. Pemikiran Muluk ini sangat membuatnya ingin pecah kepala. Ada apa dengan negara ini? Ketika di markas, para anak-anak yang dikejar Satpol PP bertengkar dengan Komet karena mereka ingin kembali mencopet sebab mereka nggak mau dikejar terus begini. Tapi nyatanya Komet terus memberi semangat kepada teman-temannya agar kita tetap melanjutkan berjualan di lampu merah agar penjuangan Muluk tidak sia-sia. Pada saat itu pula mereka pun melihat Muluk yang sedang di bawah Satpol PP dengan merintih menjerit. Komet dan teman-temannya menghargai jasa Abang Muluk yang sudah memberikan mereka ilmu yang berguna untuk membangun diri jauh lebih baik. Luar biasa perjuangan Muluk, seorang sarjana pengangguran yang menolong anak-anak pencopet. Di mata kita mungkin itu buruk, tapi di mata Tuhan menolong sesama manusia itu ada hal baik, apalagi jika yang ditolong itu adalah anak yatim atau anak yang mereka nggak tahu kemana arah jalan kehidupan. Setelah itu film pun berakhir. Dalam film ini dapat kita simpulkan, sebenarnya itu pendidikan gak menjamin masa depan. Muluk sudah kesana kemari mencari kerja, hasilnya jong. Gak tahu apa cerita, takdir berkata lain. Dia menolong anak-anak pencopet. Jujur saja, saya juga setengah tahun ini baru tamat sarjana dan sudah kemana-mana mencari kerja. Namun kejadian itu tidak jauh beda sama dengan Muluk yang akhirnya daripada tidak ada kegiatan ya saya buat YouTube aja ini, mudah-mudahan sukses. Oke teman-teman, itulah dia kisah seorang sarjana. Jika ada yang kurang kasih komentar di bawah saja ya. Undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.